Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di surga, kami naikkan syukur kepadamu. Oleh karena sungguh besar dan nyata bagi kami kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau memberkati dan memelihara kami di hari ini, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami memiliki kesempatan untuk boleh bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti seri kebaktian kebangunan rohani pada malam yang ketiga. Doa kami agar kiranya kuasa Allah akan dicurahkan melimpah sehingga boleh menjadi berkat bagi kami firman Tuhan, puji-pujian yang akan kami dengarkan boleh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Diberkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kiranya penyertaan Tuhan akan menjadi bagian mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Kami dari Panitia KKR Prince Office sangat merasa berbahagia atas kedatangan dari saudara-saudara anggota jemaat sekalian, terlebih bagi para tamus yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Untuk itu kami rindu untuk bersahabat dengan para tamu-tamu yang beruntung pada malam hari ini. Untuk itu kami mengundang bagi para tamu yang di belakang kartu hadirnya terdapat tanda tangan panitia, kami undang untuk dapat maju ke depan karena ada pemberian dari panitia. Bagi para aser, minta tolong untuk menemani para tamu. Dan yang akan menyerahkan hadiah, kami minta Pendeta Rio Lego. Baik, inilah mereka para tamu yang beruntung pada malam hari ini. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan kami masih mengundang untuk bagi para tamu yang sudah mendapatkan hadiah dan bagi yang belum, pada malam-malam berikutnya bahwa acara KKR ini, siapa tahu pada malam-malam berikutnya Anda lah yang beruntung. Demikianlah acara Ruang Persahabatan ini. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih.
Terimalah salam dari Jesus Prince of Peace, Raja Damai, Yesus Kristus. Shalom. New Start, 8 obat alami yang kita sudah sedang dan akan bahas dari malam ke malam. 8 obat alami, New Start, yang diterjemahkan secara umum permulaan yang baru. Tadi malam kita telah membahas 2 letter dari akronim New Start. Letter E dan letter A. E untuk exercise dan A untuk air. Exercise olahraga dan air udara segar. Malam hari ini kita akan membahas mengenai 1 letter yang ada di start, yaitu huruf R, rest. Kalau di Indonesia kan istirahat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia halaman 620. Istirahat atau beristirahat diartikan yaitu berhenti, kata kerjanya, berhenti sebentar untuk melepaskan lelah. Dan arti yang kedua, berlibur. Itulah arti dari istirahat atau rest di dalam bahasa Inggris. Saya mengambil di dalam salah satu situs dari Dian Ministry, ada alamatnya di sana. Ada 3 tipe istirahat. Tipe yang pertama, istirahat karena kita stres, emosi atau pikiran. Yang kedua, istirahat karena kelelahan fisik. Dan ketiga, istirahat karena penyakit atau luka. Pada malam hari ini, hanya 2 yang kita akan lihat, yaitu istirahat karena stres, emosi atau pikiran, kemudian istirahat karena kelelahan fisik, dan yang ketiga kita tidak akan singgung. Pasti kalau luka atau sakit kita pasti istirahat. Ada fakta yang mengatakan bahwa dalam 1 hari jantung kita berdetak sebanyak 100.000 kali. Darah kita mengalir melalui 17 juta mil arteri atau urat darah halus dan juga pembuluh-pembuluh darah. Kita berbicara sebanyak 4.000 kata. Bernafas sebanyak 20.000 kali. Menggerakkan otot-otot besar, belum juga otot-otot kecil. Dia katakan ada 750 kali dan mengoperasikan 14 miliar sel otak. Oleh sebab itu, menurut fakta ini dikatakan manusia membutuhkan istirahat. Mengapa kita harus istirahat? Tentu ada kegunaannya. Apa kegunaan dari istirahat? Istirahat itu kita sering bekerja terlalu keras tanpa mengatur pergantian atau waktu istirahat. Rekreasi penting bagi mereka yang melakukan pekerjaan fisik, tetapi lebih penting lagi bagi mereka yang bekerja dengan menggunakan otak. Kalau kita mau lihat di sini ada banyak siswa. Mereka setiap hari lebih banyak menggunakan otak. Dan yang bekerja di kantor, para dosen, guru, dan lain-lain. Jadi ini penting sekali, kita harus ada istirahat. Istirahat yang besar membawa pemulihan dan penambahan kekuatan setelah digunakan. Tidur merupakan faktor penting dalam istirahat, di mana selama tidur semua fungsi-fungsi tubuh terisi diperbaharui lagi. Kita kalau baterai itu charge kalau kita istirahat. Istirahat tidak hanya mencakup tidur,
tetapi juga bersantai. Perubahan dalam aktivitas, menghilangkan segala tekanan-tekanan kerja atau masalah-masalah lainnya. Mari kita lanjut. Istirahat menolong kita bekerja lebih efisien dan berpikir lebih terang. Jadi kalau istirahat dapat menolong kita bekerja lebih efisien, lebih bagus. Kemudian berpikir lebih terang kalau kita mengadakan istirahat. Juga menolong tubuh untuk melawan infeksi dan berperan untuk mencapai umur panjang. Mau suka umur panjang? Mari kita gunakan istirahat. Apakah Yesus menganjurkan istirahat itu? Di dalam firman Tuhan, Markus 6 ayat 30, kata Yesus, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Beristirahatlah seketika. Itu anjuran Yesus yang tercatat di dalam Markus 6 ayat 30. Saya mau kutip apa yang dibahas oleh satu artikel yang berjudul Jaga Kesehatan dengan Elemen 7, yaitu istirahat, yang saudara boleh lihat di artihidupku.com. Di sana dikatakan, ada 4 vitamin dalam tanda kutip. Vitamin itu mereka namakan R, vitamin R. Vitamin R ini ada terbagi 4 bagian. R diakronimkan menjadi rest. Jadi rest, mereka dalam tanda kutip mengatakan bahwa ada vitamin R. Ada 4 vitamin R, yaitu vitamin R1, istirahat harian. Yang kita kenal adalah tidur. Apa vitamin yang berikut? R2. Vitamin R2, istirahat mingguan. Kemudian ada vitamin R3, rekreasi. Dan yang keempat adalah vitamin R4, namanya meditasi. Inilah vitamin yang mereka gambarkan di dalam situs mereka. R1, R2, R3, R4. Dari 4 vitamin ini, saya mau tekankan mengenai vitamin R2 atau istirahat mingguan. Apakah itu? Mari kita lihat. Menurut Circadian Rhythm, bahwa irama tubuh seseorang berlangsung selama 7 hari. Hal ini sesuai dengan penemuan Dr. Hallberg. Dia adalah ahli riset bioritm yang mendokumentasikan bahwa manusia memiliki irama tubuh 7 hari. Ini penelitian dari Dr. Hallberg. Bagaimana ini Circadian ini? Dalam penelitiannya, dia melakukan suatu penelitian yang dilaksanakan di dalam satu goa, di mana jantung seseorang itu dipantau selama berapa bulan dalam kondisi yang dikontrol. Orang tersebut yang diteliti ini, dia sama sekali tidak mengalami gangguan dalam irama tubuhnya yang disebabkan faktor lingkungan dunia luar. Setelah dianalisa datanya, ternyata didapatkan bahwa denyut jantungnya menunjukkan suatu circadian rhythm. Ini adalah bahasa Latin, circadian. Circa itu seperti siklus. Kemudian septan itu
bahasa Latin 7. Jadi ada siklus ke-7 yang menunjukkan satu hal yang lain. Sehingga mereka mengatakan ini adalah penelitian circaseptan rhythm. Dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti. Kalau kita mau katakan, ia istirahat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Penelitian circaseptan ini baru ditemui pada tahun 2011, karena saya baca ini mereka postkan di internet pada tahun 2011, tahun yang lalu. Pada awal penciptaan dunia, Tuhan telah memberikan circaseptan kepada kita. Bersyukurlah kepada kita yang memiliki vitamin R2, yaitu istirahat mingguan, yang kita kenal sebagai beribadah pada hari Sabat, hari ke-7. Karena itulah yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk kesehatan kita. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, aku ber8 obat alami, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Doa kita malam hari ini, kiranya 8 obat alami dari Prince of Peace, yaitu New Start yang kita bahas, rest atau istirahat, dapat dipraktekkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudaraku, selamat malam. Yesus mendamaikan dunia dengan dirinya oleh kasih karunia-Nya, dengan tidak memperhitungkan berapa besar dosa yang kita miliki. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita umat manusia. Di sini saya meminta, dan mungkin Yesus juga berkata, apakah saudara mau membawa diri saudara untuk lebih dekat kepadanya dan menerima janji pendamaian dari surga? The Gladness Singers, damai. Yesus penolong manusia dari kegelapan dosa yang mencekam. Kita dari Allah di surga karena dosa manusia. Yesus mencintai manusia yang cuma dengan pelanggaran hukumnya, datang bawa kebahagiaan dengan keselamatan, membawa damai di hatiku. Damai yang diberikan Yesus, damai yang kekal antara Allah dan manusia. Damai oleh pengorbanannya terjalin kembali
damai di hatiku. Yesus mencintai manusia yang cemar dengan pelanggaran hukumnya, dan membawa kebahagiaan dengan keselamatan, membawa damai itu. Damai yang diberikan Yesus, damai yang kekal antara Allah dan manusia. Damai oleh pengorbanannya terjalin kembali, damai di hatiku. Oh, damai yang diberikan Yesus, damai yang kekal antara Allah dan manusia. Damai oleh pengorbanannya terjalin kembali, damai di hatiku. Damai yang diberikan Yesus, damai yang kekal antara Allah dan manusia. Damai oleh pengorbanannya terjalin kembali, damai di hatiku. Damai, 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 damai di hatiku. Damai di hatiku. Sekali lagi shalom, selamat malam. Kita tiba pada satu sesi acara yang menarik pada malam hari ini. Namun sebelumnya kami rindu sekali untuk sekali lagi menyapa pemirsa yang ada di rumah. Pendeta Rio Lego. Baik. Salam dan selamat malam. Teristimewa bagi saudara-saudara seiman yang sementara menyaksikan acara ini melalui live streaming yang dapat diakses melalui alamat www.justin.tv/Lani Manaroinsong atau ada siaran tundanya juga di www.youtube.com/Lani Manaroinsong. Baik pendeta, malam hari ini ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama sehubungan dengan pembahasan tadi malam mengenai kebangkitan dalam Kristus. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Pendeta Bakulo tadi malam menjelaskan bahwa orang yang sudah mati tetap tinggal di dalam kubur dan akan kembali menjadi debu. Namun ada seorang yang bertanya demikian. Jikalau penjelasan seperti itu, bagaimana dengan satu peristiwa di dalam Alkitab mengenai Raja Saul yang pergi ke seorang petenung di Endor, ya, untuk mendapatkan nasihat mungkin dari Samuel yang pada saat itu sudah meninggal. Kemudian dikatakan bahwa arwahnya keluar dan pada saat itu terjadilah komunikasi antara Raja Saul dan Samuel pada saat itu. Bagaimana? Baik, Pris, sebelum saya menjawab, saya ingin membacakan 1-2 ayat yang dituliskan oleh seorang yang sangat berhikmat, Raja Salomo,
di dalam Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka, kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Tadi pertanyaan, bagaimana dengan peristiwa di Endor? Ya kan, bagaimana peristiwa di Endor ketika Saul dapat bertemu bahkan mendengar nasihat dari Samuel yang sebenarnya sudah mati. Kalau kita baca lebih teliti lagi, maka kita akan dapati bahwa disebutkan Saul menyuruh anak buahnya untuk pergi ke Endor, cari seorang yang dapat memanggil arwah. Jadi di saat dia menyuruh untuk mencari seorang yang dapat memanggil arwah, jadi didapati adalah seorang petenung wanita yang sanggup memanggil arwah. Ini yang perlu kita jelaskan, bahwa ketika seseorang mati, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya juga sudah mati. Ingat, dalam Pengkhotbah disebutkan bahwa di dunia orang mati tidak ada pertimbangan. Jadi tidak ada pengetahuan. Orang mati tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa Saul boleh bertemu dengan Samuel, bahkan boleh melihat, bukan melihat Samuel, tetapi wanita dari Endor ini yang melihat Samuel. Kita mengetahui bahwa di dunia ini ada dua oknum yang saling memperebutkan kekuasaan. Yang pertama adalah Kristus dan yang pertama adalah setan. Yang kedua setan, ya. Jadi firman Tuhan artinya apa yang Yesus katakan, seorang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi Yesus katakan orang yang mati itu tidak tahu apa-apa. Tapi ini kemudian dibalikan oleh setan. Jadi diputar balikan oleh setan bahwa seorang yang mati, betul dia pe tubuh so mati, tetapi dia pe jiwa atau dia pe roh itu bisa masih melayang-layang. Jadi bisa bertemu dengan orang, dan itu yang sudah diberi penekanan oleh pendeta Bakuluk tadi malam. Dia mengilustrasikan tentang ayahnya yang sudah lebih dahulu meninggal. Dan kemudian ada orang yang bilang, oh mau baku dapat yang papa, ada pesan. Tapi ini saudara-saudara tidak alkitabiah. Jadi itu adalah pekerjaan setan. Karena ketika orang mati, baik jiwa, roh, semua itu tidak ada lagi. Karena itu akan kembali kepada pencipta. Iya, sungguh jelas sekali jawabannya pendeta. Jadi tidak mungkin dalam Alkitab satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Ya. Ya, jadi itu semata-mata adalah pekerjaan setan. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Ada satu ungkapan di dalam Alkitab bahwa apabila kerabat kita atau orang yang kita cintai itu meninggal dunia, hendaklah kita jangan meratapi atau menangis seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Apakah ayat itu mengatakan bahwa kita tidak perlu untuk menangis atau mengeluarkan atau menyatakan rasa kesedihan kita terhadap orang yang telah mendahului kita? Jadi Alkitab tidak melarang ketika ada keluarga, ketika ada saudara, kerabat, sahabat kita yang meninggal kemudian kita itu menangis. Jadi Alkitab sama sekali tidak melarang. Kembali saya ingin membaca satu ayat. Saya kutip di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ketika Lazarus meninggal, ini Lazarus sahabatnya Yesus. Jadi ketika dia meninggal, kemudian Yesus datang, Yesus melihat Marta dan Maria juga sementara menangis karena sedih. Yesus menangis. Jadi Yesus menangis. Jadi ketika ada sahabat kita meninggal, ada saudara kita meninggal, barangkali orang tua atau anak-anak, kemudian orang mau menangis, menangis. Jadi dipersilakan untuk menangis. Tapi Alkitab melarang ketika orang menangis, orang berlebih-lebihan. Misalkan, kita tidak bisa hidup kalau kita pe papa mati. Jadi ambil tindakan bunuh diri. Jadi ini yang Alkitab larang. Oh kita pe papa mati, salahkan Tuhan. Oh karena Tuhan kita berdoa Tuhan tidak kasih kesembuhan.
Jadi torang salahkan Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini yang dilarang. Torang boleh bersedih, torang boleh menangis. Tetapi jangan torang menangis seperti orang yang tidak berpengharapan. Menangis seolah-olah itu yang ada mati itu sudah mau bangkit. Iya kan? Sementara Alkitab katakan itu kematian itu cuma sementara. Yesus sendiri katakan itu Lazarus tidak mati. Dia cuma apa? Tidur ya. Tidur. Jadi dia cuma tidur, tidak mati. Kenapa orang mau menangis seperti orang yang tidak berpengharapan? Begitu. Jadi kalau orang menangis boleh, tapi jangan menangis kong. 1 tahun udah mati masih mau menangis. 2 tahun udah mati masih mau menangis. Jadi menangislah, tapi menangis itu artinya orang cuma sedih, sudah bertemu lagi di dunia, tapi dengan pengharapan akan bertemu di kerajaan sorga. Iya, luar biasa sekali. Jadi selalu hidupkan pengharapan di dalam hati kita bahwa walaupun kekasih kita atau saudara kita sudah mendahului kita pada satu hari nanti pasti akan bertemu. Ya. Ya. Pertanyaan yang terakhir ini pendeta, banyak atau kebanyakan orang, khususnya orang Minahasa, ya, apabila ada yang meninggal, ada tradisi untuk melakukan 3 malam, 40 hari, bahkan merayakan juga 1 tahun kepergiannya. Apakah tindakan-tindakan seperti itu Alkitabiah? Bagaimana komentar Alkitab seperti? Jadi tidak ada informasi di dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa kalau 3 hari dia arwah, sobat jalang-bajalang, 40 hari sobat putar-putar. Ada kebiasaan memang di Minahasa khususnya bahwa kalau orang tua misal saudara meninggal, 3 hari kemudian orang adakan penghiburan. Jika ini dilakukan oleh karena orang membutuhkan penghiburan, kemudian diadakanlah ibadah penghiburan di hari yang ketiga. Jadi didasarkan orang butuh penghiburan, maka itu tidak salah. Yang jadi masalah, orang adakan hal ini karena orang pikiran, oh kalau nyanak baking ini, dia mau gentayangan di rumah. Dia mau bikin takut ke keluarga. Jadi orang mesti baking. Jadi tidak ada konsep Alkitabiah yang menyokong akan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi kalau orang pun buat itu tidak salah. Jadi kalau orang buat, oh ada orang keluarga meninggal, atau 3 hari atau 1 minggu atau 40 hari kemudian orang buat ibadah penghiburan, itu tidak salah. Yang penting itu didasarkan kepada keinginan untuk mendapatkan penghiburan. Bukan karena ketakutan kalau orang tidak buat, ini arwah ini akan terus menakut-nakuti orang. Apalagi dia mau memburu sampai keluarga yang lain, kemudian abis dia kalau orang baking, dia mau cari orang anak, dia mau cari orang kakak atau orang papa. Pada akhirnya mau baku iko. Jadi ini adalah konsep yang salah. Karena sekali lagi bahwa orang yang somati itu tidak tahu apa-apa. Jadi kalau misalkan ada orang keluarga meninggal, kemudian beberapa hari kemudian orang lihat, sudah di perampatan dia. Kita tadi malam sudah lihat di perampatan. Jadi ingat, ini adalah perbuatan setan. Jadi sekali lagi, ini adalah cara setan bermain-main. Kalau manusia hobi bermain catur, ya kan? Main sepak bola. Kalau setan dia hobi sekali bikin takut orang. Kenapa? Supaya kalau dia datang dalam bentuk yang lebih kudus, misalkan dia dalam bentuk datang kamar dibilang, oh ada Yesus di Pineleng, orang semua percaya. Kenapa? Yang orang tahu itu setan itu bikin takut di perampatan. Orang yang tahu itu setan dia muncul di tempat lain. Begitu toh? Jadi setan ini adalah permainannya untuk mengecoh kita. Jadi untuk mengecoh supaya ketika dia datang dalam bentuk yang lebih suci, lebih mulia, dalam bentuk Yesus Kristus misalkan, maka ada banyak orang yang bisa terkecoh, pada akhirnya tertipu dengan ini usaha-usaha setan ini. Iya, demikian pendeta, terima kasih banyak Ya, sekali terima kasih atas juga. jawaban yang memuaskan pada malam hari ini. Masih banyak pertanyaan sebenarnya mengenai pembahasan malam yang kemarin, namun waktulah yang membatasi kita. Saudara-saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan mengenai pembahasan malam hari ini, mohon dengan senang hati dituliskan di kartu hadir saudara atau buletin acara yang saudara pegang dan diserahkan kepada penerima tamu yang ada di bagian depan. Dan kami akan menjawab pertanyaan saudara pada besok malam. Pemirsa di rumah dan di mana saja Anda berada, tetap setia menyaksikan akan tayangan kami besok malam di www.justin.tv/Lani Manarwansong. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saudara-saudara, selama kita masih hidup di atas dunia ini, kita harus sering berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan tetap membantu kita, supaya kita tetap terjaga selama hidup di atas dunia ini. Karena hanya dengan menyadari kehadiran Tuhan di samping kita, di tengah-tengah kita, maka kita bisa merasakan hidup yang sepenuhnya. Fully alive. Lord, make me fully alive, fully aware of your presence, Lord, totally fully alive in your spirit. Lord, make me fully alive, fully aware of your presence, Lord, totally fully alive. Let me miss all the glory around me, waiting for heaven someday to come. Open my eyes to miraculous Monday, make my big march to eternity throne. Fully alive in your spirit, Lord, make me fully alive, fully aware of your presence, Lord, totally fully alive. Don't let me wait off some far off for heaven to say what I feel to the one I hold dear. Risking the pain and the joys of loving, keep me aware and alive while I'm here. Fully alive in your spirit, Lord, make me fully alive, fully aware of your presence, Lord, totally fully alive. I'm fully alive, Fully alive in your spirit, Lord, make me fully alive, I'm not fully aware, fully aware of your presence, Lord, oh, totally fully alive. not fully alive, Fully alive in your spirit, Lord, make me fully alive, I'm not fully aware, fully aware of your presence, Lord, totally fully alive. Makes me Totally fully alive, totally fully alive. Selamat malam saudara-saudara. Shalom. Diakon, ya. Sebelum kita memberikan persembahan pada malam hari ini, saya ingin membagikan cerita kepada saudara-saudara agar menjadi perenungan, baru kita memberikan persembahan. Cerita saya tentang Daud. Semua sudah kenal siapa Daud ini. Daud mulanya hanya seorang anak gembala yang kecil. Daud dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami pasang surut. Ada kalanya dia mengalami suatu kegembiraan, kebahagiaan. Banyak kali juga dia mengalami penderitaan, kesengsaraan. Bahkan hampir-hampir nyawanya melayang. Nah, Daud setelah dia berhasil dalam kehidupannya, dia menjadi seorang raja. Dia merenungkan segala kehidupannya, bahwa dari seorang gembala
menjadi seorang raja itu bukan gampang. Dan keberhasilan dari Daud ini, dia renungkan dan menjadi pertanyaan baginya. Sehingga dia mengeluarkan suatu statement atau suatu pernyataan. Kita bisa baca ini dalam buku Mazmur. Dia bilang begini, bagaimanakah akan kubalas kebaikan Tuhan kepadaku? Nah, ini perkataan Daud. Perkataan ini yang saya ingin bawakan kepada saudara untuk menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah merasakan berhasil dalam kehidupannya, dia ingin bersyukur kepada Tuhan, atau dia ingin menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara, marilah kita bersyukur melalui persembahan kepada Tuhan malam hari ini dengan memberikan persembahan untuk KKR, Prince of the Peace. Saudara-saudara, mungkin ada yang merasa bahwa saya masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Raja Daud juga berkata begini, pemazmur bilang, serahkanlah hatimu kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Kalau saudara sudah serahkan hati kepada Tuhan, Tuhan akan beracara dalam kehidupan Anda, dan saudara pasti akan berhasil. Maka saudara akan memberikan syukur kepada Tuhan. Saya mengajak syukur itu diberikan melalui persembahan, melalui KKR ini. Amin. Diakon dipersilakan. Sebelum kita membawakan persembahan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji syukur kepadamu pada malam hari ini, karena kami sudah rasakan pertolongan Tuhan senantiasa jadi bagian dalam kehidupan kami, terlebih pada sepanjang hari ini, bahkan pada sepanjang minggu ini dalam mengikuti acara KKR di tempat ini. Kami juga menaikkan pujian syukur karena pertolongan Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh berhasil dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan membawakan persembahan kami untuk-Mu. Kiranya persembahan ini boleh menjadi bau harum di hadapan hadirat Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati bagi kami yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi, sehingga kami boleh memberikan pada malam-malam selanjutnya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mohon berkat di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Persilakan. Tuhan mempunyai janji untuk kita, saudara. Jangan khawatir karena yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan. Dan ketika kita gagal, Tuhan mempunyai janji bahwa suatu hari nanti kita akan sukses, asal kita mempunyai hati yang lebih untuk Tuhan. Dan marilah kita mengatakan hosana untuk kepujian nama Tuhan, The Gladness Singers. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb
and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua jabuan bagiku. Yesus mati bagiku. Hosanna, Hosanna, Yesus mati bagiku. To the river I will wade, there's my sins are washed away. From the heavens, mercy streams, oh, the Savior died for me. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. The weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done. Puji Tuhan atas lagu-lagu yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini, yang telah dinyanyikan oleh Gladness Vocal Group. Terima kasih banyak telah memenuhi akan undangan kami pada malam hari ini. Sebelum kita akan mengikuti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Bakulu, mari kita simak informasi pada malam hari ini. Yang pertama, saudara-saudara panitia selalu menyediakan sarana transportasi baik bagi anggota jemaat, sekali lagi baik bagi anggota jemaat maupun tamu-tamu yang rindu untuk hadir di KKR Prince of Peace, dan nama-nama yang akan menangani saudara dalam transportasi ini bisa dilihat di bagian belakang buletin acara. Sudah terlampir nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian yang kedua, yang akan melayani pada acara KKR besok malam, minta maaf, itu Rabu 10 Oktober 2012. Doa buka oleh saudara Joni Wungkana, persembahan saudara Hendro Pungus, persahabatan saudara Marco Megawe. Dan acara KKR bagi anak-anak yang berumur 1-9 tahun, sementara dilaksanakan di ruangan bawah Swimming Pool Hall MGP. Hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, acara kita akan diadakan di Imperial, sekali lagi di gedung Imperial MGP, dan akan dimulaikan pagi hari tepat pukul 8.45. Dan yang terakhir, seluruh panitia KKR setelah acara KKR selesai, mohon untuk tunggu sebentar untuk rapat evaluasi 15 menit. Kami mohon saudara-saudara yang mungkin masih berada di luar untuk boleh
masuk ke dalam gedung ini dan memenuhi kursi-kursi yang masih ada di dalam tempat ini. Kita berdiri semua, kita nyanyikan lagu tema kita, Damai Anugerah Tuhan. Damai oleh salib Yesus, damai oleh tebusannya, tiada lain alasannya. Damai anugerah Tuhan, damai, damai, damai anugerah Tuhan. Oh, damai ajaib dan permai, damai anugerah Tuhan. Was by death, by his death was so paid. No other foundation is laid for peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Bapa di surga, terpuji namamu malam ini. Atas rahmat dan kasih-Mu saja kami boleh berada di ruangan ini untuk pembahasan pelajaran Alkitab malam ketiga. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga apa yang kami terima bermanfaat untuk pertumbuhan kerohanian kami kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Terimalah salam dari Prince of Peace. Shalom. Terima kasih. Malam ini, malam ketiga, kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita diberkati Tuhan oleh karena Dia baik bagi kita. God is good all the time. Terima kasih partisipan yang boleh hadir pada malam ini. Gladness Vocal Group yang mempersembahkan 3 lagu pujian bagi kita, memberikan kekuatan, dorongan, motivasi, seakan-akan kita bersama dengan Tuhan senantiasa. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kerajaan itu selalu dekat dengan kita. Bila mana kita selalu dekat dengan Tuhan, sukacita iman kita akan rasakan dan nikmati setiap saat di dalam kehidupan yang kita jalani di atas dunia ini. Amin. Terima kasih. Tadi malam kita sudah mempelajari satu topik yang sangat menentukan kehidupan saudara dan saya. Resurrection from death. Kebangkitan dari kematian. Paulus berucap, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang mati masih ada di kuburan. Sheol namanya, dunia orang mati. Hades. Di tempat itu tidak ada apa-apa. Dan ketika dia mati, jiwa raganya tetap di bawah terus. Pada waktu Yesus menebus dia belum langsung naik ke surga, tapi masih di tanah. Karena dia diciptakan dari lebu tanah dan kembali juga ke lebu tanah. Itulah manusia. Unsur tanah ada apa torang. Itu sebabnya orang bilang begini, tora ini bau tanah. Ini koming, bau tanah sudah lama mati. Tapi orang ini masih bau parfum. Masih lama, masih suka bagi Tuhan. Kita di dunia ini memiliki kesempurnaan bila mana
kasih karunia turun ke atas kita, dan damai sejahtera Yesus Kristus selalu menaungi hidup kita, sehingga baiklah kita adanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam ini kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga dari akronim I, Independence Day of the Lord. Independence Day of the Lord dalam Oxford Advanced Learners Dictionary halaman 663 disebutkan hal independen sebagai berikut. Celebrated by the people. Perayaan manusia. Kita merayakan sesuatu karena kita mendapatkan sesuatu yang sangat berarti dan berharga yang diberikan oleh orang lain atau usaha kita sendiri. Itu sebabnya kita merayakan itu dalam kehidupan ini. As the anniversary of the day, sebagai hari perayaan, declared some things by the people who are involved, mendeklarasikan serta mengikut sertakan orang-orang di dalam perayaan ini. Kalau perayaan hanya saudara sendiri, itu bukan perayaan. Kalau kita libatkan 1-2 orang dan banyak orang, itulah perayaan. Kita simpulkan sesuai dengan topik yang akan kita bahas malam ini. Berarti Independence Day of the Lord adalah suatu hari istimewa Tuhan buat untuk hari perayaan. Perbaktian yang tidak terikat dengan yang lain. Mengapa saya katakan tidak terikat dengan yang lain? Oleh sebab hari itu dispesifikasikan untuk maksud yang tertentu dari pencipta hari itu. Sehingga itu istimewa untuk berbakti dan beribadah kepadanya. Ada 6 hal yang penting yang kita akan pelajari soal Independence Day of the Lord ini. Yang pertama, penciptaan di Eden. Yang kedua, para bapa dan nabi. Dan yang ketiga, Sabat disebut. Yang keempat, Sabat zaman Yesus. Yang kelima, Sabtu ke hari Minggu. Dan yang keenam, berkat hari Sabat. Mari kita mulai bagian yang pertama. Hari ke-7 penciptaan di Eden. Tuhan menciptakan dunia ini selama kurun waktu sepekan atau 6 hari lamanya. Hari yang pertama hendaklah ada terang. Hari yang kedua, Allah menjadikan angkasa raya. Hari yang ketiga, hendaklah bumi mengeluarkan buah-buahan. Hendaklah air menjadi banyak. Itu perintah Tuhan. Hendaklah bumi mengeluarkan makhluk-makhluk hidup. Dan yang paling istimewa dari ciptaan ini, ketika kita manusia diciptakan oleh Allah secara sempurna, dibentuk oleh tangan Allah sendiri melalui pemikiran Allah, image of the God. Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, seperti dia. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan apa yang telah dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah Allah buat sendiri. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuat oleh Allah. Ada berkat rangkap 3 di hari istimewa ini yang Allah buat untuk manusia. Yang pertama, dia berhenti, rest, berhenti. Dan yang kedua, dia memberkati, menguduskan untuk maksud tertentu bagi manusia. Itu sebabnya hari ke-7 ini, untuk kata berhenti ini, dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3 ada 2 kali disebutkan. Dia berhenti, Allah memberkati, Allah membuat itu suci. Allah yang membuat itu suci, bukan orang. Ada yang bertanya, kenapa orang Advent piara Sabat? Orang cuma ada karang-karang itu. Ini dikatakan God made it holy. Allah yang membuat hari itu suci. Dan dia berhenti 2 kali disebutkan di sini. Ukuran waktu yang dipakai untuk mengukur pekan itu, kata Ibrani untuk hari ialah yom. Dalam Kejadian pasal 1, apabila kata yom disertai kata petunjuk bilangan tentu, maka yang dimaksudkan ialah waktu.
yang secara harafiah 24 jam itu bergulir. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dibuat prosesnya sepekan lamanya, Allah membuat Taman Eden. Bukan cuma dia ciptakan begitu, di timur dia membuat Taman Eden. Dalam Kejadian 2 ayat 8, kita ketahui bersama, kita boleh baca dalam Alkitab. Ditempatkannya manusia di taman itu. Adam dan Hawa sudah penciptaan hari ke. Dalam kehidupan penciptaan ini, hari Sabat belum disebutkan. Baru hari istirahat Allah berhenti dari pekerjaannya. Kenapa? Karena kalau tidak ada manusia, tidak ada hari Sabat. Kalau tidak ada manusia, tidak ada. Allah mendeklarasikan Independence Day of the Lord itu sebagai hari yang istimewa. Karena manusia ada hari Sabat. Ciptakan manusia dulu, hari ke-6, baru hari Sabat diasingkan. Untuk maksud supaya manusia boleh menyembah Tuhan, berbakti dan beribadah kepadanya di hari ke-7 itu. Markus 2 ayat 27 Yesus berkata, hari ke-7 Sabat diadakan untuk manusia. Waktu bergulir dari Eden, manusia jatuh dalam dosa, turunannya berkesinambungan sampai kepada bapa-bapa dahulu kala. Manusia diciptakan penuhi bumi ini, mereka melakukan kebejatan, maka Allah membinasakan mereka dengan air bah. Mulai dari Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada Yusuf yang ada di Mesir. Hari ke-7 itu terpatri dalam pikiran mereka. Itu terpatri dalam pikiran mereka untuk mengadakan penyembahan kepada Allah. Kejadian 4 ayat 4 dan 5, 8 dan 20 dikatakan di sini, mereka yang menyembah Tuhan mempersembahkan korban bakaran. Belum disebutkan di sana hari Sabat. Tersirat dalam pemikiran mereka bahwa untuk menyembah Tuhan, mereka masuk pada kurun waktu hari ke-7 di mana mereka boleh bertemu dengan Tuhan lewat peribadatan, mempersembahkan korban bakaran. Ibrani 11 ayat 21 menyebutkan, karena iman Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu mereka menyembah Tuhan sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Yakub mati, generasinya Yusuf masih ada. Dia masih menyembah akan pencipta pada waktu itu karena dia adalah salah satu penguasa di Mesir. Jadi penyembahan masih berlangsung. Ketika dia mati, orang Israel sudah tidak bertuan. Mereka lupakan akan hari perbaktian, hari penyembahan kepada Tuhan. Mereka bukan menyembah Allah lagi yang di sorga, tetapi berbalik kepada penyembahan kepada ilah-ilah Mesir. Ilah-ilah Mesir yang terkenal waktu itu adalah Ra. Satu dewa yang tertinggi, yang memiliki kualitas unggul di antara para dewa dan dewi yang ada di Mesir. Itulah kepercayaan mereka. Ra sering diucapkan sebagai Ra, tetapi lebih tepat sebagai Re, adalah Mesir kuno, dewa matahari. Pada kelima dinasti ini menjadi besar dewa dalam agama Mesir kuno. Agama Mesir kuno tidak menyembah Tuhan, Allahnya Ishak, Abraham dan Yakub, tetapi mereka menyembah dewa. Dewa ini dibuat patung dan di sanalah orang Mesir menyembah akan dewa ini. Diidentifikasikan terutama dengan matahari tengah hari, dengan dewa-dewi lainnya yang mewakili posisi lain dari matahari. Itu sebabnya dari hal inilah maka ada penyembahan matahari. Apa itu penyembahan matahari? Nanti kita belajar sebentar. Sesudah mereka di Mesir, Allah mempunyai maksud dan rencana tertentu untuk umatnya. Musa hadir dan mengeluarkan mereka dari Mesir karena penyembahan lagi bukan kepada Allah tetapi kepada dewa-dewi yang ada di Mesir. Hari ke-7 tidak bermakna lagi bagi mereka. Itu sebabnya mereka harus dikeluarkan supaya mereka boleh kembali beribadah kepada Tuhannya yang asli yang telah menuntun
menolong mereka di dalam masa kelaparan itu. Kata Sabat disebutkan pada waktu mereka sudah keluar dan mereka berada di padang belantara. Kurang lebih 350 tahun sesudah 3.500 sesudah pekan penciptaan dunia, ketika Israel keluar dari Mesir di bawah komando Musa, kata Sabat ini muncul. Sebelum mereka ada di tanah di padang belantara, kata Sabat ini belum ada. Tuhan keluarkan mereka, nanti mereka ada di padang belantara, baru muncul kata Sabat. Kapan itu dimunculkan? Keluar 16 ayat 23. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Kata Sabat pertama kali muncul pada waktu itu. Mereka disuruh Tuhan untuk mengumpul manah, makanan malaikat yang diberikan istimewa bagi orang Israel. Mereka harus mengumpul 6 hari, tidak boleh hari ke-7. Kalau sampai kumpul hari ke-7 akan rusak manah itu, berulat dan tidak boleh dimakan. Itu sebabnya mereka harus mengumpulkan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika bangsa Mesir menggunakan minggu yang terdiri dari 7 hari, bangsa Israel yang tinggal lama di Mesir mengikuti perhitungan hari-hari itu. Mesirlah yang menamakan hari-hari itu menurut nama kelima planet: hari matahari, hari bulan, hari planet Venus, hari planet Saturnus, hari planet Merkurius, hari planet Jupiter, sampai ke bangsa Romawi. 3 peradaban kuno ini, kalau kita baca dalam sejarah, mulai dari Mesir, Israel sampai Romawi, mereka yang membuat perhitungan Sabat ini terjadi karena mereka memiliki otoritas untuk hal ini. Memiliki otoritas untuk hal ini. Coba saudara lihat dalam bagian ini, memberikan kita pemahaman bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dulu waktu saya SMA di Kota Mobagu, SMA 1, orang bilang begini, guru saya masuk karena tidak ada agama khusus, agama Advent, jadi masuk agama Kristen Protestan umum. Dan kadang-kala saya masuk di agama Muslim punya bagian, dan saya duduk. Saya waktu di situ, ada guru saya yang mengatakan, dorang Jeffrey ini cuma menyembah Tuhan hari Sabtu, hari Sabat letterlek. Memang betul letterlek tercatat dalam firman Tuhan. Tapi itu kok tidak betul. Donda karang-karang tuh hari Sabtu itu. Saya pikir-pikir hari Sabtu datang dari mana dia? Sehingga ada Sabtu, ada Sabat dan ada Sabtu di mana kita umat Tuhan berbakti pada hari itu. Apakah dalam pertanyaan saya ini, apakah ini petunjuk Tuhan atau cuma dikarang lagi oleh orang-orang yang memiliki Sabat hari ke-7 ini? Coba saudara perhatikan bagian ini. Ada tertulis di sana bahasa Ibrani. Mulai dari Alef 1 sampai Sahin 7. Mesir, dia menggunakan kata-kata ini sesuai dengan dewa-dewa mereka. Untuk hari pertama dikatakan Sunandaek, hari kedua Munandaek, ketiga Tiwisdek, keempat Woden, kelima Thor, keenam Frik, ketujuh Saiterdaek. Dan untuk Israel, dia sebutkan Yom Rishon hari pertama. Baru hari kedua Yom Seni, Yom Slisi, Yom Reviti, Yom Chasmi, Yom Sisi, Yom Sabat. Itu yang disebutkan. Ketujuh dia sebut Sabat. Dan orang Romawi dan Eropa menyebutkan itu. Mulai dari hari pertama Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kalau saudara lihat yang saya urutkan, warna merah yang di bawah itu memberikan indikasi bahwa Sabat ini dari Mesir sampai di Israel, bahkan sampai di Romawi, mereka tetap pakai kata itu. Dan bagaimana dengan orang di Indonesia sehingga ada Sabtu? Mari kita lihat. Kita adopsi kata-kata ini dari Arab, kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu diambil dari
kata atau dari arti bangsa Portugis, yaitu Domingo. Sehingga Portugal tidak mengeretkan hari mulai Senin sampai Sabtu. Karena bagi mereka Domingo itu adalah waktu sepekan yang dibuat. Dari minggu ke minggu. Tidak mereka urutkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam penulisan ini yang saya baca. Tetapi kita di Indonesia, kita adopt itu hari Minggu. Pertama, Ahad, Arab. Yang kedua, Isnain, hari Senin. Yang ketiga, Selasa, hari Selasa. Yang keempat, Rabu, hari Rabu. Yang kelima, Kamis, hari Kamis. Yang keenam, Jumat, Jumat. Dan yang ketujuh, Sabtu. Itulah muncul kata Sabtu. Kata Sabtu, Saturday, dan Sahin ini sama dia. Dia berurutan terus. Mau putar-putar sampai di mana? Sabat Sabtu ini adalah hari ketujuh. Tidak pernah dirubah oleh manusia, tetapi manusia memiliki ketinggian hati. Dia menyebut dirinya penguasa dunia, menantang Allah Ta'ala untuk merombak sabat ini sebagai kapasitasnya manusia. Tetapi Tuhan mulai arti sabat dari periode manusia Mesir sampai orang di Indonesia sekarang ini, tidak salah orang jadikan hari Sabat, hari Sabtu itu adalah hari penyembahan kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Saudara lihat di sini. Itu sebabnya dalam bahasa Sanskerta disebutkan hari pertama Aditya atau matahari. Adit. Saudara Vence punya cucu namanya Adit. Matahari. Dan yang kedua Soma, bulan. Yang ketiga Anggara, perang. Yang keempat adalah Buddha, tumbuhan. Yang kelima Warspati, guntur. Yang keenam Sukra, cinta kesuburan. Yang keenam, yang ketujuh adalah Sanikara, istirahat. Jadi sama saudara, mau putar bagaimanapun, hari Sabat, Saturday, Sabtu, istirahat. Benar apa yang Tuhan maksudkan dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3, bahwa dia selesai menciptakan dunia ini pada hari ketujuh ia beristirahat. Terjawab sudah selama ini apa yang saya pikir-pikir waktu SMA. Kita tidak salah menguduskan hari Sabat, hari Sabtu, oleh karena kalender yang membuat kalender ini bukan orang Advent. Orang-orang zaman dahulu, dan mereka tidak berdusta soal penulisan hari, sehingga jadilah itu hari Sabat, hari Sabtu bagi kita, dan saya tahu itu. Dan oleh karena saya ketahui itu, iman saya lebih dikuatkan bahwa saya dengan Tuhan sama adanya dalam konsep pengudusan hari Sabat. Coba lihat saudara, dalam berbagai bahasa di negara Eropa, bahasa Inggris Saturday, bahasa Prancis Samedi, bahasa Jerman Samstag, bahasa Italia Sabato, bahasa Spanyol Sabado. Sa-sa-sa Sabat kalau 4 orang, sa-sa-sa Sabtu kalau 4 orang. Amin. Tidak sia-sia penyembahan saudara di hari Sabat, karena benar adanya menurut pencipta dan menurut sejarah orang yang menciptakan sejarah ini. Sabat di zaman Yesus. Yesus tahu bahwa hari ketujuh, hari Sabat, hari Sabtu adalah hari beribadah. Itu sebabnya dia membuat statement. Dia yang mencipta Sabat itu, dia sebutkan di dalam Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oh, luar biasa Tuhan. Saya bangga memiliki Yesus Kristus. Sebab konsep saya tentang pengudusan hari Sabtu dengan Tuhan sama adanya. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari hal Alkitab. Yesus amarkan betapa pentingnya pengudusan Sabat ini, sehingga dia katakan, kalau ada masalah berdoa supaya waktu kamu melarikan diri disampaikan kepada orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu, kamu tidak lari pada hari Sabat. Matius 24 ayat 20. Lukas 23 ayat 54, 56, 44 ayat 1, 6, 7. Hari itu. Bukan main Sabat ini. Sangat concern Yesus bagi Sabat ini.
persiapan, dan Sabat hampir mulai. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan bagi mereka. Yesus Kristus hari Jumat dia tersalib. Hari Jumat petang diambil mayatnya dan dimasukkan ke liang lahat. Hari Sabtu, hari Sabat dia beristirahat. Nanti hari Minggu baru dia bangkit. Itu yang disebut dalam nats yang kita sudah baca tadi malam. Rombak bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Ini maksudnya. Ketika dia mati, dia dikuburkan, dia dibangkitkan. Barulah murid-murid sadar bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus benar adanya. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu. Ketika ia masih di Galilea, Anak Manusia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jelas ini. Mari kita lihat kronologinya. Hari pertama, hari ke-6, siap Jumat, hari siap, dan Sabat hampir mulai. Hari ke-7, maka pada hari Sabat mereka itu pun berhenti menurut hukum Taurat. Lukas 23 ayat 56. Hari Sabat, hari Sabtu, hari istirahat. Hari Jumat, hari persiapan. Dan hari Minggu, kubur kosong. Yesus bangkit pada hari itu. Bagaimana dengan rasul-rasul pada waktu itu? Rasul Paulus, kisah 13 ayat 42-44, dia menyebutkan Paulus memelihara hari Sabat, berbakti kepada Tuhan dengan penduduk kota, bersama dengan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kisah 13 ayat 40-44 disebutkan kembali. Di Filipi, Paulus secara pribadi bertemu dengan kelompok-kelompok orang percaya di tempat-tempat tersembunyi karena tidak ada gereja Kristen berdiri. Sesudah Yesus, murid yang besar, Paulus namanya, dia concern terhadap penyucian hari Sabat karena itu adalah perintah Tuhan untuk dia berbakti, bertemu dan menyembah Tuhan pada hari itu. Yohanes pun mendapat khayal di Pulau Patmos. Suara itu berkata kepada Yohanes, Wahyu 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakang ke satu suara yang nyaring seperti bunyi suara sangkakala. Hari Sabtu adalah hari istirahat dan hari beribadatnya umat Yahudi. Sabtu adalah hari ke-7, hari Sabat, hari perhentian Tuhan telah menciptakan bumi dan seisinya. Hari Sabat diciptakan untuk umat Kristiani dan Yahudi. Semua kita, abad pertama, orang masih menguduskan hari Sabtu atau hari Sabat. Pada abad pertama umat Kristen menguduskan hari Sabtu, hari Sabat. Hari Sabtu adalah hari istirahat dan hari peribadatan umat Yahudi. Sabtu adalah hari ke-7 Sabat, hari perhentian Tuhan setelah menciptakan bumi dan isinya menurut Alkitab. Hari Sabat diciptakan untuk umat Kristiani dan Yahudi. Pada hari pertama umat Kristen menguduskan hari Sabat. Mengapa? Ini dirubah. Tuhan datang. Dia legitimasi Sabat itu menjadi bagian penting bagi manusia. Ketika dia sudah tidak ada di dunia ini, murid-murid para rasul diinstruksikan untuk tetap merayakan pengudusan Sabat. Dan Sabat itu berkesinambungan di abad pertama. Tetapi sayang saudara-saudara, hari Sabtu ini, hari penyembahan dirubah. Dirubah hari Sabtu ini. Kapan dimulai? Semua itu mulai dilupakan sejak Konstantin mengubah hari Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Konstantin membuat hari Minggu sesuai kepercayaan Romawi. Yang rubah siapa? Konstantin. Saya tidak salahkan orang yang ikut perubahan Sabat Konstantin ini. Tapi yang kita mesti lihat, Konstantin ini yang buat itu. Itu sebabnya nanti orang baku dapat di atas dengan Yesus. Kung baku hadap don dua ya Konstantin sini. Pada suruh bikin pangana itu. Dia yang bertanggung jawab. Kalau saya tidak mau menghadap Tuhan. Karena kita ini sudah ada di dalam peribadatannya yang benar. Jadi tidak perlu lagi orang baku menghadap. Tinggal Tuhan mengangkat kita kalau kita setia kepadanya. Konstantin membuat hari Minggu sesuai kepercayaan Romawi. Hari penyembahan dewa matahari. Itulah sebabnya umat Kristen sekarang ini menguduskan hari Minggu. Dari hari Sabtu, karena Konstantin memiliki kuasa prerogatif di kerajaannya, dia robah itu perbaktian. Bukan Tuhan yang suruh. Dia robah. Bukti-bukti menyatakan bahwa hari Minggu itu adalah hari kebangkitan, bukan hari
di mana kita mengadakan ibadah atau bertemu dengan Tuhan. Kronologis perubahan dari Sabat ke Minggu, dari Sabtu ke Minggu. James Cardinal Gibbons dalam Archbishop of Baltimore, dalam bukunya The Faith of the Father, cetakan ini sudah dicetak, dia menyebut sebagai berikut. Tahun 132 sampai 135 sesudah Yesus, orang Yahudi memberontak melawan kerajaan Roma karena mereka dijajah. Roma memberikan larangan tidak menggunakan Pentatuk, 5 buku Musa untuk dibaca, dan sunat tidak boleh, serta 1 perbaktian Sabat. Kalau melanggar akan perintah mereka akan dihukum mati. Oh, luar biasa. Siapa mau ikut kita dari kerajaan itu? Kong dikekang seperti itu. Saudara backing mati. Tapi oleh iman dan kepercayaan yang hakiki kepada Yesus Kristus, orang Kristen mula-mula itu tetap bertahan. Orang Kristen yang menyembah Sabat seperti orang Yahudi akan mendapat hukuman yang sama. Orang Kristen naik banding kepada Kaisar. Kaisar tolak. Kaisar, siapa? So backing perubahan ini. Kaisar bilang, enggak, ikut perintah kita. Minggu backing, bukan hari Sabtu lagi. Itu sebabnya apa yang terjadi? Orang Kristen yang anti orang Yahudi mulai berbakti pada hari Minggu yang merupakan hari perbaktian para kekafiran untuk menyembah dewa matahari dengan tujuan membedakan mereka dengan orang Yahudi. Karena sentimen orang Yahudi, karena pemberontakan mereka, maka orang yang simpati, orang yang dahulunya sudah menguruskan hari Sabat, mereka berpaling untuk mengadakan penyembahan pada hari Minggu. Tanggal 7 Maret 321 sesudah Kristus, sepanjang masa ini Konstantin Raja Roma memproklamirkan hari Minggu sebagai hari libur. Ini pertama kali dulu, libur dulu semua. Dan yang berikut, tahun 324 pada Konsili Nisea, mereka membuat keputusan untuk menyucikan hari matahari Minggu sebagai hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Belum ini masih Paskah dan kebangkitan Yesus. Itu sebabnya sekarang ini banyak orang yang merayakan Paskah lagi dan kebangkitan akan Yesus. Dan tahun 364, Konsili Laodikia membuat hukum menyucikan hari Minggu menjadi hari ibadah yang suci, hari Tuhan. Genap sudah apa yang kita pelajari tentang perubahan ini. Jadi bukan Tuhan yang merubah, tapi manusia yang merubah peribadatan itu. Dari hari Sabat, hari Sabtu kepada hari Minggu. Matius 15 ayat 9. Kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapanya dan malaikat-malaikat yang kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang orang malu. Tapi Tuhan katakan jangan malu. Karena Tuhan akan menolong bagi mereka yang akan mengambil keputusan untuk datang kepada penyembahan Sabat yang benar. Hari Minggu masuk kepada hari Sabtu, itu yang benar. Tuhan akan menolong dia dan Tuhan tidak akan malu mengaku di hadapan Bapa. Berkat hari Sabat yang saudara terima bila mana saudara menjadi kawanan domba Allah. Yesaya 58 ayat 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutnya Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acara dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari bilik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab Tuhanlah yang mengatakannya. Kesenangan abadi akan menjadi milik saudara bila mana kita menyembah Tuhan di hari yang benar yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan disambut oleh Tuhan. Kita akan menikmati kesenangan abadi. Karena ketika kita diselamatkan, kita dalam kerajaan kemuliaan, satu pekerjaan kita, menyembah Tuhan. Itu sebabnya
hari Sabat ini diadakan untuk saudara dan saya. Kita beradaptasi untuk memiliki konsep yang baik dan benar tentang Sabat. Di dunia ini kita beradaptasi dalam penyembahan Sabat. Pada waktu di dunia baru nanti kita tidak akan lagi beradaptasi tentunya, karena kita sudah buat di atas dunia ini. Ada hal yang meragukan saudara-saudara. Ada yang menyebutkan Sabat itu sudah tidak berlaku lagi setelah Kristus mati di kayu salib. Kunci kepada Kolose 2 ayat 14 dan 17. Ada Sabat mingguan, ada Sabat tahunan. Dan Sabat mingguan ditetapkan Allah pada pencipta sebelum manusia berdosa. Lebih 2000 tahun yang lalu sebelum Musa. Itu dimaksudkan terutama untuk memperingatkan perhentian Allah setelah menjadikan dunia dalam 6 hari. Karena itu Sabat mingguan tidak pernah menjadi kuno, sedangkan ciptaan sendiri Allah tetap ada. Sabat mingguan yang dibuat Allah di Eden itu tidak pernah dihapuskan. Yang dihapuskan di salib adalah Sabat-sabat tahunan. Sabat-sabat tahunan yang tidak terikat kepada siklus mingguan ditetapkan dengan upacara Ka'bah di Gunung Sinai. Lebih 2000 tahun yang lalu sedang menciptakan. Sesudah penciptaan dan kejatuhan manusia, maksud utama ialah membayangkan pekerjaan penebusan Kristus di Golgota. Itu yang sudah dipalangkan. Penyembahan-penyembahan yang merujuk kepada pengorbanan Kristus yang dibuat oleh bangsa Israel, itu yang sudah digenapi di kayu salib. Tapi Sabat mingguan, siklusnya itu tidak dilegitimasi oleh Tuhan. Tuhan tetap melegitimasi Sabat itu. Bahkan Dia pun berjanji untuk memberikan kepada kita kebahagiaan dan kelegaan bila mana kita tetap menguduskan Sabatnya yang mulia ini. Itu sebabnya malam ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita telah mendengarkan betapa pentingnya kita menyembah Tuhan di dalam pengurusan Sabat, dan kronologi sejarah mencatat bahwa hari Sabat, hari Sabtu, hari di mana kita menyembah Tuhan, itu adalah benar adanya. Mengapa kita tidak mau ikut petunjuk Tuhan? Mana yang kita mau pilih? Petunjuk Tuhan atau tradisi manusia? Kebenaran atau tradisi itu pilihan saudara. Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Bersamaku, mari ikut Alkitab. Melawanku, ikut tradisi. Saya tidak mau melawan Tuhan, karena saya mencintai Tuhan. Karena Dia telah menebus saya dari kehidupan yang berdosa ini. Dan saya dipanggil Tuhan, diundang Tuhan untuk bertemu dengan Dia. Dan ketika saudara datang kepada pengurusan Sabat yang benar, saudara akan diberkati Tuhan. Saya persilakan kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa, memberikan kekuatan bagi kita bahwa Sabat Sabtu, hari ke-7 yang kita sembah itu tidak pernah dianulir oleh Tuhan. Bahkan itu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan menikmati berkat Tuhan itu di dalam pelayanan kepadanya. Itulah sebabnya mari kita berdoa bersama sebelum kita akan mendengarkan lagu pujian dari Ellen. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menjadikan hari Sabat hari kenikmatan. Itu sebabnya kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami tahu Engkau benar dan Engkau tetap mengasihi kami. Satu hari bersama dengan Tuhan menyenangkan bagi kami. Itu sebabnya kami menguduskan Sabat Tuhan hari Sabtu sebagai tanda bahwa kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah kami. Di dalam nama Yesus Kristus penebus, kami persembahkan doa ini. Amin. Kita dengarkan lagu pujian saudara-saudara untuk menyambut itu. Silakan duduk dulu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan bersama-sama dengan saudara ketika saudara akan pulang dari tempat ini. Pastikan tempat duduk di mana saudara duduk malam hari ini akan terisi juga oleh saudara besok malam. Dan kita akan berjabat tangan dengan pembicara dan juga ketua panitia di pintu utama. Dan bagi Gladness Vocal Group akan didoakan secara khusus dari Pendeta Bakulu setelah acara ini. Seluruh panitia diharapkan untuk tunggu sebentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.